Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Sapa UMG kali ini maksudnya kita ya, Mimin dan teman-teman ini ditemenin oleh mahasiswa dari Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan mahasiswa ini bukan sembarang mahasiswa, teman-teman. Kenapa kok bukan sembarang mahasiswa? Karena ini telah lolos pada sebuah program inovasi wirausaha digital gitu. Nah, langsung aja kita panggil dua mahasiswa ini, yaitu ada Mas Davis dan Mas Aris. Oke, ini ada Mas Davis dan Mas Aris. Dua cowok memakai baju coklat gitu ya. Nah, ini siber itu apa? Siber. Kenapa kok nggak sifor gitu? Ya, karena dari nama ini kan siber, sistem informasi bersinergi. Harapannya ya dari angkatan 1 sampai terakhir tetap bersinergi. Siap. Jadi nggak sifor gitu ya, tapi siber gitu, biar angkatan 1 sampai angkatan besok tetap saling bersinergi. Siap. Ini gimana nih kabarnya Mas Davis sama Mas Anas? Aris. Oke, Mas Aris yang di layangan putus itu ya, Mas Aris. Oke. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini udah liburan ya? Udah. Nah, liburannya kemarin kemana aja? Udah kemana aja ini liburannya? Sibuk bekerja aja sih. Oh, udah kerja. Mas Aris semester berapa? Sama Mas Davis ini semester 2 sekarang. Oh, semester 2. Angkatan pertama ya ini ya? Iya. Wah, angkatan pertama teman-teman sistem informasi. Jadi mungkin teman-teman kawan milenial ini bingung mau ambil prodi apa gitu. Nah, bisa langsung di sistem informasi. Prodinya juga masih baru ya. Masih baru, ini angkatan pertama. Ini kerja, terus Mas Davis ini udah kerja? Alhamdulillah masih freelance. Oh, alhamdulillah. Jadi ada kesibukan yang positif gitu ya di luar perkuliahan gitu ya. Nah, ini saya singgung dulu, sebelumnya saya ucapkan selamat atas lolosnya kalian. Ini harusnya bertiga ya? Harusnya bertiga. Satunya lagi cewek apa cowok? Cewek satu. Cewek. Namanya? Mbak Umi. Wah, sayang sekali ya Mbak Umi nggak bisa masuk di frame ini karena berhalangan ya. Oke. Mas Aris, Mbak Umi, Mas Davis. Selamat atas lolosnya program yang membawa sebuah produk yang bernama Runik ya. Yeah. Runik dalam program inovasi wirausaha digital mahasiswa 2022. Oke, sebelumnya gimana sih perasaan kalian setelah tahu kalau misalnya produk kalian ini lolos gitu di program ini? Perasaannya gimana? Ya, pertama ya seneng, cuma ya itu kendalanya kita harus tetap tanggung jawab sama apa yang telah kita raih. Iya, seneng gitu ya. Kalau Mas Aris? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke terkejut aja, soalnya bisa lolos ke DWM itu. Gitu. Ya. Jadi kaget gitu ya? Ya. Soalnya nggak nyangka bisa lolos juga sih. Nah, ini awal mulanya bisa mengikuti kompetisi ini tuh gimana? Tahu informasinya itu dari mana? Atau mungkin emang pengen memiliki proker seperti ini? Gimana? Jadi kan kita punya bisnis bareng nih bertiga. Nah, kebetulan kita lagi cari dana tambahan untuk pengembangan bisnis. Nah, kebetulan kita dapat informasi dari Kaprodi bahwa ada kegiatan tersebut. Ya, akhirnya pada akhirnya kita buat proposal untuk mengajukan ke sana. Dan alhamdulillahnya kita menang juara 1. Alhamdulillah lolos juga ya. Lolos. Ini berarti sebelumnya sudah membentuk tim ini ya, 3 ini. Iya sudah. Nah, awalnya itu kalian kok bisa memiliki ide membuat produksi Runik ini tuh gimana? Jadi di sistem informasi sendiri tuh kita diajarkan untuk berbisnis di semester 1. Nah, kita dapat ide itu, lalu kita inisiatif bikin Runik itu. Jadi bagaimana caranya sampah supaya menjadi emas? Sampah jadi emas? Ya. Wah, bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Ayo teman-teman dikumpulin sampahnya biar bisa jadi emas gitu ya. Nah, ini kenapa kok namanya Runik? Kenapa kok nggak diambil dari singkatan nama kalian? Misalnya ini Mas Aris, terus ini Mas Davis sama Mbak Umi gitu ya. ADU gitu kan. Kenapa ini Runik? Ini pasti ada ceritanya, bisa diceritakan. Kan sebelumnya kita
via WA aja nih. Kebetulan via WA aja, jadi kita bingung namanya apa waktu kita mengajukan proposal. Nah pada akhirnya kita punya ide namanya pertama itu klinik sampah. Klinik sampah. Ya. Dan itu kan terlalu kayak apa sih sampah gitu. Pada akhirnya kita bikin jadi Runik Rabies Klinik. Oh, Rabies Klinik gitu ya. Ya, lebih merubah ke bahasa Inggris ya. Oke, jadi ini tuh dengan mengumpulkan sampah ini, sampahnya bisa mix atau mungkin harus organik, harus anorganik, apa gimana? Kalau itu syaratnya sampahnya itu harus terpilah. Ada organik sendiri, ada yang sampah botol, sama sampah kardus itu harus ada kayak sendiri-sendiri. Misal kaca sendiri, yang botol sendiri, plastik Jadi sendiri. Jadi dipilah-pilah gitu ya. Ini sampahnya juga kalian dapatnya dari mana? Sampahnya ini kebetulan kami dapat juga dari perusahaan-perusahaan sama UMKM. Yang UMKM makanan itu kan ada sampah, namanya sampah dari sisa makanan. Iya, sampah dapur ya. Iya, sampah dapur. Itu bisa kami olah untuk menjadi kompos dan juga untuk pakan magot BSF. Oh iya. Jadi nggak melibatkan pihak internal aja ya. Jadi nggak cuma pihak UMG aja, tapi pihak luar sana seperti perusahaan dan juga UMKM tadi ya. Melibatkan semua masyarakat ya, bisa ya berarti. Iya, benar. Oke. Ini juga produk yang ditawarkan itu bukan berbentuk fisik atau barang gitu ya, jadi jasa. Jadi nggak ada yang dibawa ya saat ini ya, soalnya emang jasa kan ya yang ditawarkan. Oke. Susah tidak sih dalam pembuatan Runik ini? Ada nggak kayak cekcok di antara kalian ketiga anggota, misalnya nggak cocok ini, nggak cocok itu gitu pada saat pembuatan Runik ini? Kalau itu sih banyak ya kan. Pasti ada ya. Pasti ada lah. Contohnya ya ketika kita bikin website itu awalnya kita hampir bingung mau milih domainnya kayak apa. Waktu meributkan nama juga sama, kan proses itu agak susah ya. Jadi ya harus dimaklumi kayak gitu. Iya, berarti ada ya, pasti ada. Kalau Mas Aris mungkin ada tambahan? Kalau di saya sendiri sih lebih susah karena kita kan punya pendapat masing-masing. Jadi bagaimana caranya menyatukan semua pendapat itu untuk memilih pendapat yang lebih baik. Gitu ya. Jadi cekcoknya nggak berkelanjutan yang lama gitu ya. Kalau suka duka dalam pembuatan proposal, mulai proses pembuatan proposal ini sampai kalian ini udah dinyatakan lolos, itu suka dukanya gimana? Kalau dari saya sih suka dukanya lebih ke waktu aja. Pengerjaannya kita kan soalnya kita juga bekerja. Ada yang bekerja, ada yang freelance. Kendala waktu itu untuk membuat proposalnya itu. Itu ya, kendalanya waktu. Terus untuk Mas Davis? Ya dukanya ya itu tadi, kita selalu begadang. Jadi begadang gitu ya, nggak kayak kuliah-kuliah biasanya gitu ya. Oke. Dalam penyelesaian proposal sama produk ini tuh memakan waktu berapa lama? Kita mulai merintis Runik itu dari bulan Desember, tapi itu ya via WA aja. Jadi by WA ya. Nah, kebetulan di semester 2 di Prodi Sistem Informasi kita sudah diajarkan bikin website. Nah, dari situ kita punya angan-angan untuk Runik ini lebih maju lagi. Pada akhirnya ya kita bikin website itu. Oh gitu. Jadi udah ada ya websitenya ya. Untuk Runik ini udah ada tempatnya sendiri nggak untuk mengumpulkan sampahnya gitu? Atau kalian yang jalan ke masyarakat buat mengambil sampahnya? Kalau sistemnya Runik sendiri ini lebih ke seperti masyarakat. Kalau dulu ya yang pakai WA itu kayak langganan gitu. Kita ambil sampahnya setiap bulan, minggu, atau pas hari itu juga. Itu tergantung dari masyarakatnya. Nanti kita tampung, ada tempat penampungannya juga. Nanti sampah yang kita kumpulkan itu nanti kita olah atau kita distribusikan ke perusahaan yang butuh bahan sampah itu ya, bahan itu. Ya. Contohnya kayak perusahaan atau UMKM yang punya bisnis kerajinan dari daur ulang sampah itu ada juga. Ya. Jadi jalan terus ya. Kalian cari sampah terus misalnya dipilah-pilah, ada yang butuh diberikan ke itu, jadi jalan dan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya ini sepertinya ya. Alhamdulillah udah. Iya, alhamdulillah juga. Ya. Oke, harapan untuk
PIMNAS ini apa? Kalau harapan saya sendiri sih bisa berkembang lebih jauh lagi, apalagi kan kita udah dapat bantuan dana dari yang lomba itu. Semoga bisa lebih besar lagi nih, sama membantu masalah persampahan di Indonesia sendiri, terutama di Gresik. Oh iya, mungkin ada tambahan dari Mas Davis? Ya hampir sama sih sama Mas Aris, harapannya hampir sama. Ya, oke, dan semoga sampah-sampah di lingkungan itu nggak semakin banyak gitu ya dengan adanya Runik ini ya. Ini bukannya masih di kalian aja atau mungkin udah menyebar di luar kota, misalnya kalian punya tim di Malang atau mungkin di mana gitu? Kalau saat ini masih di Gresik aja. Masih merintis di sini ya. Oke, dan alhamdulillah jalan terus ya Mas sampai sekarang, meskipun libur-libur gini runiknya masih jalan ya. Tetap jalan. Alhamdulillah. Oke, nah ini kebetulan prodi sistem informasi ini kan prodi baru ya. Bisa dipromosikan sedikit tentang prodinya. Di situ ada kamera, silakan mau Mas Aris atau Mas Davis atau berdua juga boleh dipromosikan biar teman-teman kawan milenial ini yang ingin masuk sistem informasi itu tahu gitu kalau misalnya oh ternyata ada prodi sistem informasi nih di UMG gitu. Silakan. Situ kameranya. Ya, bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung di Universitas Muhammadiyah Gresik atau lebih ke sistem informasinya, jadi sistem informasi itu tidak hanya berbasis programming, di situ kita juga diajarkan entrepreneur. Kelebihannya di sistem informasi UMG itu ketika kita lulus, kita bagaimana caranya kita sudah punya bisnis dari waktu kuliah itu. Jadi saya harap bagi teman-teman yang masih bingung kuliah di mana, silakan langsung mampir ke Unmu Gresik dan mengambil formulir sistem informasi. Oke, Mas Aris mungkin ada tambahan? Kalau di saya sendiri sistem informasi itu lebih kayak gabungan dari beberapa mata kuliah seperti manajemen, teknik informatika juga, dan ya lebih ke manajemen sama teknik informatika. Makanya saya milih sistem informasi karena bisa belajar antara manajemen dan juga Informatika. Oke, Mas Davi sama Mas Aris terima kasih atas waktunya ya sudah menyempatkan untuk datang di podcast Sapa UMG kali ini menyapa kawan-kawan milenial berprestasi ini. Harapan saya semoga mahasiswa sistem informasi setiap angkatan selalu bertambah dan jumlahnya semakin banyak karena ini baru berdiri ya prodinya dan alhamdulillah sudah lolos mengikuti program-program yang diadakan gitu ya. Dan semoga kalian ini selalu bersinergi untuk membesarkan Runik ya. Jangan sampai jangan sampai macet gitu Runiknya ya, kayak ngestak di situ aja, harus tetap jalan ya. Apalagi ini pasti lagi semangat banget karena kemarin udah tahu kalau lolos gitu ya programnya gitu, dan UMG so lucky to have kalian gitu kan. Oke, sampai sini teman-teman, saya rasa semua pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim terjawabkan oleh Mas Aris dan Mas Davis. Oke, terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.